Ya, Gunung Tabor seperti yang kita sudah dengar penjelasannya, itu satu gunung yang berhubungan dengan Alkitab ya. Disebutkan cukup banyak di dalam Alkitab, di dalam berbagai kitab. Dan karena itu maka gunung ini juga mempunyai nilai sejarah dan rohani yang sangat familiar dengan kita. Di dalam perjanjian lama seperti dijelaskan tadi, ya Deborah salah seorang hakim perempuan dengan jenderalnya Barak itu mengalahkan musuh-musuhnya di sekitar sini. Tapi dari sudut pandang perjanjian baru adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Saya mau baca teksnya ya. Matius 17, 1-5. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka dia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Gunung ini ya. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak pada mereka Musa, Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarkanlah kudirikan di sini 3 kemah, yang satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Mungkin tadi sudah diberi penjelasan oleh Fahmi ya, bagaimana Antoni Berlucci, dia yang menggambar gereja ini. Dia seorang arsitek hebat. Kemarin yang menggambar di Bukit Sabda Bahagia juga dilihat ya. 8 ucapan bahagia membuat ada 8 tiang, 8 jendela. Kalau lihat gedung ini dari jauh itu kan kayak ada 3 kan, 1 kiri kanan dan ada tengah. Itu merujuk kepada permintaan Petrus untuk dirikan 3 kemah. Makanya di sini juga gedungnya ada 3, satu bagian tengah. Ini Musa yang menerima hukum, sebelah itu adalah Elia. Ini sebenarnya arsitektur yang sangat hebat ya. Nah, di dalam teks ini dikatakan bahwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus, Yakobus, dan Yohanes 3 orang. Kenapa sampai membawa 3 orang? Kalau ditanya begini, mengapa tidak membawa 1 orang saja? Karena di dalam hukum Taurat itu ada peraturan. Saya baca peraturannya. Misalnya Ulangan 17 ayat 6. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati orang yang digantung orang yang dihukum mati itu. Berarti saksinya mesti 2 atau 3. Ulangan 19. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Matius 18 ayat 16. Supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali didukung oleh 2-3 saksi. Jadi memang aturan 2-3 saksi itu sudah aturan Taurat. Karena itu untuk peristiwa di sini dia membawa 2 atau 3. Mengapa harus Petrus, Yakobus, Yohanes? Karena memang 3 orang itu, Petrus itu mungkin dibilang ketua kelas ya. Tapi Yakobus dan Yohanes itu 2 orang yang sangat dekat dengan Yesus. Dan Yesus mempercayakan peristiwa itu untuk menyaksikan kepada 3 orang itu. Nah, menurut ayat 2, lalu Yesus berubah rupa. Nah, kata berubah rupa ini dari bahasa Yunani adalah metamorfo. Dari situlah muncul metamorfosis, istilah yang kita kenal ya. Tapi metamorfosisnya Yesus ini bukan seperti binatang yang dari bentuk yang tidak sempurna lalu lama-lama menjadi sempurna. Tidak ya. Nah, dikatakan bahwa wajah Yesus bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Itu sepertinya itu adalah penampilan Yesus dalam kemuliaan yang sesungguhnya. Ingat, dia adalah orang yang sangat mulia. Dia bilang, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Matius 17. Yohanes pasal 17. Yesus pasti mulia. Tapi waktu datang ke dalam dunia itu, dia melepaskan kemuliaannya. Bukan melepaskan kealahannya. Dia tetap Allah. Tapi dia melepaskan kemuliaannya, makanya tampil di dunia ini dalam keadaan yang hina. Tapi sebenarnya kemuliaan dia sesungguhnya itu adalah seperti yang muncul di sini. Yang nanti kita bisa lihat banyak dalam kitab Wahyu. Dia matanya itu lebih terang, cahayanya lebih terang dari cahaya matahari. Itu sebenarnya Yesus. Nah, tapi karena dia tampil di dunia ini yang dalam keadaan hina, makanya orang mau bunuh dia, olok-olok dia ya. Kadang-kadang saya tidak sabar ya. Tuhan segera datang supaya ini penista-penista dan pengolok-pengolok ini bisa tahu siapa Tuhan. Karena kalau lihat begitu pasti langsung jatuh pingsan itu ya. Sekarang ini Yesus diolok-olok seperti ya hanya pakai kolor di tiang jemuran, macam-macam olok-olok kan kita melihat. Tapi kalau mereka melihat Yesus dalam kemuliaan sesungguhnya, ya pasti gemetar semua ya.
Nah, kitab Wahyu berisi gambaran-gambaran tentang kemuliaan yang luar biasa. Yesus ketemu dengan Musa dan Elia. Itu sebenarnya menarik. Yesus ketemu Musa dan Elia di gunung. 3 orang ini pernah berurusan dengan Tuhan di gunung. Musa ya pernah di gunung, ya. Lalu juga Elia itu pernah juga di gunung, dan Yesus juga itu di gunung. 3 orang ini. Menariknya, Musa pernah puasa 40 hari, Elia pernah puasa 40 hari, dan Yesus juga 40 hari. Memang ada kemiripan antara 3 orang ini. Nah, sehingga memang layaklah kalau memang 3 orang ini bertemu. Ya. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan adalah kita tidak tahu persis mereka bicara apa. Tapi ini adalah pembicaraan yang berkaitan dengan Yesus akan mati, akan menderita dan menebus, ya. Nah, tapi ada hal yang penting yang kita perlu lihat di sini, ya, tentang nubuat kematian Yesus. Misalnya di Lukas 24. Lalu ia menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi. Berarti penderitaan Yesus dibicarakan dalam kitab Musa, lalu para nabi. Di ayat 44. Bersama-sama, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Musa dan kitab para nabi. Nah, menarik, Musa dan para nabi. Musa itu, kita di dalam sejarah teologi Kristen, kita mengenal ada yang namanya babakan wahyu. Allah memberi wahyu. Pertama lewat Musa, kedua lewat nabi-nabi. Nah, Taurat itu berkaitan dengan Musa. Ada banyak tentang Yesus yang dibicarakan dalam kitab Taurat Musa. Dan nabi-nabi di dalam perjanjian lama, selain Musa, nabi yang dianggap sebagai nabi besar itu adalah Elia. Karena itulah maka 2 orang besar di dalam perjanjian lama, yaitu perwakilan Taurat, Musa dihadirkan, perwakilan para nabi, Elia dihadirkan untuk bertemu dengan Yesus yang sekian lama telah dibicarakan oleh Musa, telah dibicarakan oleh Elia. Nah, 3 orang itu bertemu dan entah apa yang mereka bicarakan. Tapi pasti berkaitan dengan kematian Kristus. Dengan kata lain, sebenarnya dari peristiwa itu kita mau ketahui bahwa sebenarnya Yesus mati itu bukan kecelakaan. Yesus mati itu bukan sebuah tragedi yang terjadi mendadak. Tidak. Yesus mati, kenapa Musa? Karena Musa telah membicarakan segala hal tentang dia. Kenapa Elia? Karena nabi-nabi telah bicarakan segala hal dengan dia. Kematian Yesus itu seluruh berita perjanjian lama tentang itu. Maka ini bukan mati kecelakaan. Makanya ada orang Islam yang bilang, kalau Yesus menyelamatkan diri dari salib saja tidak bisa, bagaimana dia bisa menyelamatkan seluruh dunia? Jawabnya gampang, karena dia memang datang untuk mati. Kalau dia tidak jadi mati justru gagal. Tapi supaya dia berhasil, dia harus mati. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus itu kalau mau tidak mati saja bebas, gampang sekali, ya. Waktu Petrus ambil pedang potong telinganya Malkus, dia bilang, sangkamu aku tidak bisa minta lebih daripada berapa? Pasukan, lebih daripada berapa? 12 pasukan malaikat untuk menyelamatkan aku. Ya, kata pasukan itu legion. Itu istilah militer. 1 legion untuk 6.000 tentara. Jadi sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 pasukan malaikat? Kalau 1 6.000, 12 72.000. Tapi bukan pas 12, lebih dari 12. Berarti Yesus bisa memerintahkan malaikat lebih dari 72.000 malaikat. Dalam cerita perjanjian lama, 1 malaikat pernah bunuh kira-kira 185.000 orang dalam 1 malam. 1 malaikat. Kalau 72.000 malaikat. Jadi kalau Yesus mau selamat tuh bisa. Waktu mereka tangkap dia di Getsemani, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Dia bilang, akulah dia. Bahasa Yunani ego eimi. Begitu ego eimi jatuh. Maka Charles Haddon Spurgeon bilang begini, bayangkan Tuhan Yesus hanya kasih 2 kata, akulah dia, roboh semua. Seandainya beliau perpanjang menjadi 1 kalimat, mungkin bukan hanya terlempar ke tanah, terlempar ke neraka. Ya kan? Jadi Yesus memang sengaja menyerahkan diri, dan itu sesuai berita perjanjian lama. Jadi ingat, Yesus mati itu rancangan di dalam kekekalan yang dinyatakan oleh para nabi. Nah, karena itu kita bersyukur bahwa Yesus datang nih dan dia jadi mati. Kalau dia batal mati, kita yang mati.
Makanya ada orang bilang begini. Waktu itu penjahat itu bilang, "Jikalau engkau Mesias, selamatkan dirimu dan selamatkanlah kami." Lalu ada penafsir bilang, hari itu untung Yesus tidak tersinggung. Seandainya beliau tersinggung dan dia turun dari salib, hari ini kau dan aku yang akan naik. Kata penafsir itu. Jadi kita bersyukur bahwa peristiwa Gunung Tabor itu menegaskan kepada kita bahwa kematian Yesus itu sebuah rancangan kekekalan yang digenapi. Dimulai konfirmasi Elia dan Musa ada di sini. Tapi ada hal yang menarik. Setelah peristiwa itu terjadi, Petrus bilang apa? Ya, ayat 4. "Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Saking bahagianya menawarkan. Tapi versi Lukas 9 ayat 33 dikatakan begini. "Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Kelihatannya permintaan Petrus itu dianggap permintaan bodoh. Itu permintaan bodoh memang. Kenapa permintaan itu bodoh? Oke. Di mana Musa pada waktu itu? Sudah mati ya? Mati di Gunung Nebo. Kuburannya tidak tahu di mana, tapi pasti Musa sudah di surga kan? Elia di mana? Terangkat hidup-hidup ke surga bukan? Berarti Musa dan Elia ini orang surga. Diturunkan datang untuk ketemu Yesus. Dan sekarang Petrus bilang, "Maukah kami dirikan kemah di sini?" Maksudnya apa? Kalau bisa Musa jangan pergi. Kalau begitu Elia jangan pergi. Kalau bisa bikin kemah supaya tinggal di sini. Itu permintaan bodoh. Kenapa? Karena orang surga kok mau ditahan di bumi? Surga itu bagaimanapun juga lebih bahagia dari bumi kan? Musa dan Elia itu sudah bahagia di surga. Kenapa masih ditahan di bumi? Nah ini penting bahwa di dunia ini banyak menderitanya. Di surga menderita selesai. Bahagia. Nah karena itu teman saya Pendeta Budi Asal itu kan hidupnya sakit-sakitan. Banyak sakitnya. Terus dia bilang kalau saya mati sudah bahagia di surga. Ada orang yang berdoa kasih bangkit saya. Dalam nama Yesus bangkitkan. Begitu saya bangkit, saya tempeleng orang itu. Ya. Kenapa? Saya sudah bahagia di surga, dia bangkitkan saya lagi. Ini penting karena ada orang yang sudah mati, ada orang tidak rela. Lalu akhirnya, itu di mana tuh di Jawa Tengah sana tuh ada orang pendeta mati, tapi mereka tidak mau kubur. Ya, biasanya bikin malam penghiburan, ini malam pembangkitan. Berdoa-berdoa dalam nama Yesus, bangkit. Akhirnya tidak bangkit kan pemerintah paksa untuk kubur kan. Ya. Orang kalau percaya mati, jiwanya sudah di surga. Ngapain ditahan di bumi? Karena itu juga kalau ada kekasih yang mati, kita berduka cita, wajar. Tapi jangan berduka cita seperti orang tidak beriman dan mengharapkan beliau kembali. Karena kalau dia orang percaya, kalau dia bukan orang percaya, sudah masuk neraka, kau berdoa sampai menangis darah pun dia tidak keluar dari neraka. Tapi kalau dia sudah di surga, ngapain minta dibangkitkan kembali di bumi? Ya. Kedua, itu permintaan bodoh karena apa? Maukah kami mendirikan 3 kemah? 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Kesan yang nampak di situ adalah 3 orang ini sejajar. Yesus, Musa, Elia. Itu permintaan bodoh. Kenapa? Karena bagaimanapun juga Yesus tidak setara dengan Musa dan Elia. Musa orang hebat, Elia orang hebat. Tapi tidak bisa disejajarkan dengan Yesus. Ya, di dalam Ibrani pasal 3, dan Musa memang setia dalam segala rumah Allah sebagai pelayan. Ayat 6. Tapi Kristus sebagai anak yang mengepelai rumah itu. Berarti Yesus lebih tinggi dari Musa. Tentang Elia, di Matius 17, ayat 11-13 jawab Yesus. Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata, Elia sudah datang. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa dia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Berarti Elia muncul Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu adalah Elia yang akan datang. Tapi untuk itu Yohanes Pembaptis bilang, membuka tali kasutnya, aku tidak layak. Kalau Musa sama kalau Yohanes Pembaptis setara dengan Elia dan ternyata membuka tali kasutnya tidak layak, berarti Yesus lebih tinggi dari Elia. Maka Musa orang hebat, Elia orang hebat, tapi Yesus di atas segala-galanya. Karena itu tidak layak menyejajarkan Musa, Elia dengan Yesus pada kemah yang sama rata.
Nah, di sini kita harus bangga bahwa Yesus Kristus bukan hanya datang mati menggenapi semua janji, tapi Yesus Kristus itu adalah orang yang berkuasa. Bagi orang Yahudi, dua orang paling top, Musa dan Elia. Dan mereka hanya stop pada Musa dan Elia, tidak sampai Kristus. Tapi kita orang Kristen ini bersyukur. Musa kita miliki, Elia kita miliki, tapi kita memiliki yang lebih dari Musa dan Elia, yaitu Yesus Kristus. Karena itu, kalau jadi orang Kristen, jangan kembali lagi ke Yahudi. Itulah berita surat Ibrani. Ada banyak orang Yahudi yang jadi Kristen, tiba-tiba murtad lagi kembali ke Yahudi. Makanya penulis surat Ibrani menulis, Musa itu pelayan, Kristus itu anak kepala rumah. Kau mau ikut pelayan atau ikut tuan rumah? Elia, ingat, Elia itu buka tali kasutnya Yesus saja tidak layak. Nah, karena itu kalau sudah jadi Kristen lalu kembali ke Yahudi, itu rugi besar. Tapi orang Yahudi yang percaya Yesus, dapat Musa, dapat Elia, dapat Yesus. Orang Yahudi yang punya Musa dan Elia saja, kalau lepaskan Yesus, rugi besar. Apalagi kalau sudah jadi Kristen, lalu jadi mualaf. Itu ruginya dobel-dobel. Lihat ya, saya bilang, orang perjanjian lama, ada korban, kambing, domba, lembu, darah. Tapi penulis surat Ibrani itu darah-darah itu tidak bisa menghapus dosa. Datanglah Yesus anak domba Allah. Begitu dia sudah mencurahkan darahnya, orang Kristen berhenti korban kambing, korban domba segala macam karena sudah ada darah Yesus. Kita sudah tinggalkan korban binatang 2000 tahun yang lalu. Tapi ada agama yang sampai hari ini masih bergantung pada korban kambing domba. Kita sudah tinggalkan. Yahudi, Islam juga masih pakai korban kambing domba. Jadi saya selalu bilang, kalau sampai ada orang Islam yang percaya Yesus, dia mengalami kemajuan 2000 tahun. Tapi kalau ada orang jadi mualaf, dia mengalami penurunan, kemunduran 2000 tahun. Jadi kita harus bersyukur bahwa Yesus kita, Kristus kita itu berada di atas seluruh nabi. Dan justru seluruh nabi bicara tentang dia. Ya, maka dua hal penting di sini kita perlu bangga punya Yesus. Satu, Yesus Kristus datang untuk mati bagi kita sesuai nubuatan para nabi. Dan yang kedua, dia lebih besar dari siapapun juga. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saya menulis sebuah buku, judulnya Keunikan Yesus Kristus. Apa yang membuat Yesus berbeda dari seluruh orang di dunia ini? Saya ungkapkan banyak hal, tapi di dalam pendahuluan dari buku itu, saya menulis sebuah kalimat yang saya mau bacakan buat saudara-saudara. Yesus, tentang Yesus. Dia tidak pernah menulis satu buah buku pun, namun ribuan buku ditulis tentang dia. Dia tidak pernah mengarang sebuah lagu pun, namun jutaan lagu dikarang tentang dia. Dia bukan seorang panglima perang, namun setiap hari di bawah kolong langit ini selalu saja ada orang yang menyerahkan diri menjadi prajuritnya. Siapakah orang ini? Siapakah tukang kayu dari Nazaret ini? Amin. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan belajar firman Tuhan di sini. Di tempat inilah kami menyadari bahwa kematian Kristus bukan sebuah kecelakaan. Kematian Kristus bukanlah sebuah peristiwa kebetulan yang tidak diantisipasi. Kemunculan Musa dan Elia bersama Kristus di tempat ini mengkonfirmasi kepada kami bahwa kematian Kristus adalah rancangan Allah di dalam kekekalan yang dikonfirmasi melalui kemunculan para nabi. Tapi di sini juga kami tahu bahwa walaupun Musa dan Elia nampak bersama Tuhan Yesus di sini, tapi Musa hanya pelayan.
Elia bahkan membuka tali kasut pun tidak layak. Membuat kami melihat betapa besarnya, betapa tingginya, betapa mulianya, betapa agungnya Yesus Kristus, yang kemuliaannya ditampakkan sekilas di gunung ini, yang nanti satu hari nanti di surga kami akan melihat muka dengan muka dan melihat kemuliaan Kristus yang sesungguhnya yang dimiliki sebelum dunia ini dijadikan. Terima kasih Tuhan, biarlah pengalaman di Gunung Tabor ini membuat kami bangga memiliki Tuhan Yesus, setia kepadanya, dan tidak meninggalkan Dia untuk tawaran dunia macam apapun juga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu ada persembahan ya buat gereja. Biasa kita ada ibadah tapi ada persembahan juga buat gereja. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami di sini sambil memohon berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, dalam kekuatan dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai setiap saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali, Ngobras goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai. Bible study on the spot langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Yosuayan. Kali ini paket komplit, kita akan menuju 3 negara, Israel, Mesir, dan Jordania secara langsung. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Segera daftarkan diri Anda serta keluarga untuk jadwal perjalanan tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023. Atau bisa bertanya secara langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888 00 9854. Pastikan Anda diberkati dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Havenus Shalom Aleihim. Kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Esra. Pastikan booking seat Anda, Tuhan memberkati.